Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Apakah semuanya dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Jika ya, maka kita akan bersama ikut yel-yel seperti ini. Apa kabar semuanya? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Oke saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara berada, pada saat ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami dapat beribadah pada Engkau di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau menjamah, melawat setiap kami. Hadirat Tuhan nyata di tempat kami berada. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu di sepanjang hidupan kami. Kami mau memuji, memuliakan namamu dengan senap hati kami, dengan senap jiwa kami. Kami mau fokus beribadah kepada Engkau. Berikan kami roh yang bernyala-nyala untuk memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya. Katakan amin. Haleluya. Anugerah Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, anugerah-Mu kepadaku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanku terlukiskan di dalam hatiku, dan janganku dibuatmu berkagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah dalam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Engkau terawal dan terakhir Tuhan. Terawal dan terakhir, cipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti setiap nafasku menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji,
kehendakku, namun kehendakmu Tuhan, namun kehendakmu. Hidupku bagimu Tuhan, hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah dalam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya, haleluya. Anugerahmu Tuhan tak terhingga. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, nyata di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerahmu Tuhan. Haleluya, mulialah Engkau Tuhan, mulialah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, termulialah namamu. Tiada yang seperti Engkau Bapa, yang begitu mengasihi setiap kami. Tiada yang seperti Engkau Yesus, yang setia pada setiap kami. Haleluya Tuhan, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Haleluya Tuhan, penuhilah kehidupan kami, sentuh hati kami, ubahkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau yang tolong setiap kami dimanapun kami berada saat ini, apapun pergumulan kami saat ini, apapun permasalahan kami pada saat ini. Kami minta Engkau tolong setiap kami. Di saat kami lemah Bapa, di saat kami tidak berdaya, hanya Engkaulah jawaban satu-satunya di dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, penopang hidup kami. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala pergumulan kami, setiap masalah yang kami hadapi di tengah pandemi virus corona saat ini Bapa. Kami percaya Engkau senantiasa memelihara setiap kami, menjauhkan kami dari setiap sakit penyakit, dari setiap malapetaka, dari setiap penderitaan Bapa. Engkau yang memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Engkau yang menopang kami. Engkau yang memberikan terobosan-terobosan baru di dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengangkat kami tinggi bagaikan Raja Wali, melewati setiap badai persoalan yang kami hadapi Bapa. Kami mau terus percaya, kami yakin dan percaya hanya Engkaulah Tuhan, Raja di atas raja. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar bagi setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya tangan Tuhan selalu menopang setiap kami. Tangan Tuhan selalu mengangkat hidup kami. Kami aman di dalam perlindungan-Mu Bapa. Kami kuat di dalam Engkau.
Terima kasih Yesus. Kami mau terus memuji, memuliakan Engkau. Segala kemuliaan, segala hormat kami naikkan pada Engkau. Biarlah setiap penyembahan kami berbau harum di hadapan Engkau. Kami percaya di dalam penyembahan kami ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas menjamah melawan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan karena kasih Tuhan tiada berkesudahan di sepanjang kehidupan kita. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh na 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 na. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Salam saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Tuhan. Ketika kita beribadah, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, saudara. Hari ini kita bersama-sama beribadah dan kemudian kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hadir dimanapun tanpa batasan tempat, bahkan tanpa dibatasi oleh waktu. Tuhan bersama dengan saya di tempat ini, Tuhan juga bersama dengan saudara di mana saudara ada pada saat ini. Kalau kita memperhatikan
kehidupan masyarakat di sekitar kita, kita masih melihat adanya orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sedang pemerintah lakukan berkaitan dengan kehidupan yang normal dengan cara yang baru. Kita masih melihat ada orang-orang yang sulit melakukan kebenaran, bahwa orang harus menjaga jarak, harus menggunakan masker di tempat umum, mencuci tangan lebih sering lagi. Tapi kita melihat tidak dengan serta-merta orang taat. Mengapa hal itu terjadi? Kita akan mempelajarinya dari sisi kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai 17, demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Janganlah sujud kepadanya lalu beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kejahatan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Janganlah mengingini rumah sesamamu, janganlah mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman Tuhan ini sering disebut dengan 10 hukum Taurat. 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Kalau kita mempelajari, maka hari ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting dari hukum Taurat dalam terang perjanjian baru. Hukum Taurat dalam terang perjanjian baru. Latar belakang dari firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah di dalam ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itulah yang melatar belakangi 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Latar belakangnya adalah ketika bangsa Israel selama 430 tahun ada di negeri Mesir, dan sebagian besar dari waktu di mana mereka ada di tempat itu, mereka diperbudak oleh orang Mesir. Sebenarnya 430 tahun sebelumnya mereka datang ke Mesir sebagai keluarga besar dari Yakub yang pergi ke Mesir karena di Mesir ada makanan, dan Yusuf anak Yakub itu menjadi orang kepercayaan Firaun, dan mereka diperlakukan dengan baik oleh bangsa Mesir kala itu.
Tetapi kemudian lahirlah Firaun yang lain yang tidak mengenal keluarga Yakub, yang tidak mengenal keluarga Yusuf. Mereka itu lalu memperlakukan orang Israel sebagai budak. Ketika mereka diperlakukan sebagai budak, maka mereka berseru kepada Tuhan Allah. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Setelah dengan perjalanan yang panjang, kemudian Musa dengan latar belakangnya, kemudian Musa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, dan bangsa Mesir, orang-orang Mesir mendapatkan tulah atau hukuman. Ada 10 hukuman yang diberikan oleh karena mereka menahan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir ke tempat tanah perjanjian itu. Setelah 10 hukuman, setelah 10 tulah yang diterima oleh orang Mesir, maka orang Mesir akhirnya melepaskan orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Bahkan karena ketakutannya, orang Mesir memberikan hartanya kepada orang Israel, sehingga orang Israel disebut seperti merampok orang Mesir ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sesampainya mereka di padang gurun dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu, mereka bertemu dengan Tuhan, dan disitulah kita melihat permulaan sebuah bangsa. Israel yang awalnya sebagai budak di Mesir, ketika mereka keluar dari perbudakan oleh karena Tuhan yang mengeluarkan mereka, maka mereka menjadi bangsa. Jadi keluarnya orang-orang Israel dari tanah Mesir adalah keluarnya sebuah bangsa baru, bangsa yang baru. Dalam perjalanannya, kemudian mereka beribadah kepada Tuhan, dan kemudian mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan sebagai bangsa yang baru, yang menundukkan dirinya di bawah kekuatan kuasa Tuhan sendiri, dipimpin langsung oleh Tuhan, maka melakukan sebuah perjanjian dengan Tuhan bahwa Tuhan adalah Allahnya dan mereka adalah umatnya. Isi dari perjanjian itu adalah berkaitan dengan Tuhan sebagai yang lebih kuat, pihak yang kuat, dan bangsa Israel sebagai pihak yang lemah. Kala itu, sebagaimana kebiasaan yang terjadi ketika ada perjanjian, maka ada peraturan-peraturan yang mesti disepakati, dan peraturan itu datang dari pihak yang lebih kuat. Pihak yang lebih kuat memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberkati pihak yang lemah, sementara pihak yang lemah harus mentaati peraturan yang diberikan oleh pihak yang kuat. Dan itulah 10 hukum Taurat. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Kalau kita secara ringkas membacanya atau meringkasnya, mungkin kalau anak-anak sekolah minggu disuruh menghafal, kira-kira ke-10 hukum Taurat ini berbicara tentang jangan adamu Allah lain di hadapanku. Itu berbicara tentang Israel hanya milik Allah, penguasa alam semesta yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Israel adalah umat kepunyaan Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berbicara tentang jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Itu berbicara tentang Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun. Kasih kepada Tuhan tidak bisa dibagi dengan sesuatu yang lain. Tuhan harus yang paling utama di dalam semuanya itu. Kasih orang Israel hanya boleh kepada Allah pencipta langit dan bumi yang membebaskan mereka, sekali lagi yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Jadi kita harus selalu mengingat bahwa Allah yang mereka harus taati adalah Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu berbicara tentang penghormatan kepada Tuhan. Itu berbicara tentang bahwa menggunakan nama Tuhan itu tidak boleh dengan sembarangan. Tidak boleh orang bersumpah demi nama Tuhan. Menyebut nama Allah tidak boleh. Itu sebabnya orang Israel bahkan tidak pernah menyebut kata Yahweh. Mereka menggantinya, menyebutnya dengan Adonai, karena hormatnya yang sedemikian. Yang keempat berbicara tentang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebenarnya kalau kita melihat ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat ini berbicara tentang Tuhan memberikan alasan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya itu. Tuhan menciptakannya dalam 7 hari, tetapi Tuhan menggunakan
hari-hari untuk bekerja dan mencipta itu hanya 6 hari, dan kemudian pada hari yang ke-7 Tuhan itu tidak melakukan penciptaan, tetapi Dia beristirahat dan memberkati hari itu, hari di mana Allah istirahat dari penciptaannya. Orang Israel tidak terbiasa dengan ada hari libur dalam perbudakan di tanah Mesir. Jadi sebenarnya berbicara tentang hari Sabat itu juga berbicara tentang adanya hari khusus di mana orang Israel tidak bekerja lagi sebab bukan lagi budak, dan mempergunakan hari itu sebagai hari untuk beristirahat, untuk mengalami kelegaan yang dari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan dan mengalami kelegaan. Saudara yang hari ini sedang beribadah di rumah saudara, saudara harus ingat bahwa saudara sedang mengambil waktu khusus mengalami kelegaan yang dari Tuhan untuk mengalami peribadatan, ucapan syukur kepada Tuhan Allah. Selanjutnya pada hukum yang kelima dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, menarik karena pada hukum yang kelima itu sudah berbicara tentang hubungan antar manusia. Yang pertama sampai yang keempat itu berbicara tentang menundukkan diri di bawah kekuasaan Tuhan yang kuat, yang bertanggung jawab, memberikan kesejahteraan dan perlindungan yang luar biasa. Tetapi mulai pada hukum yang kelima dan selanjutnya itu berbicara tentang hubungan antar sesama. Tetapi Tuhan kemudian mengistimewakan sebuah peraturan di mana orang harus menghormati ayahnya dan ibunya. Kalau kita mempelajari tentang ayah dan ibu, itu memang adalah yang melahirkan, yang mendidik dan segala macam. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan juga ingin memelihara hukum ini. Karena di sisi yang lain, Tuhan memerintahkan kepada para orang tua untuk mengajarkan hukum Tuhan ini kepada anak-anaknya, baik ketika mereka tidur, baik ketika mereka baring, baik ketika mereka berjalan, baik ketika mereka duduk ataupun berdiri. Dan sebagai anak yang mendapatkan pengajaran berulang-ulang dari orang tuanya, dia mesti memberikan penghormatan, artinya bersedia diajar. Jadi berbicara tentang hormati ayahmu dan ibu sepanjang umurmu di bumi di mana Tuhan memberikan kepadamu, itu juga berbicara tentang bahwa hukum Tuhan itu dari generasi ke generasi akan disampaikan dan akan dihormati oleh generasi-generasi selanjutnya. Tuhan mengatakan, kenapa hukum ini, ketika anak-anak bertanya kenapa hukum ini harus kami lakukan, orang tua harus mengingatkan bahwa mereka dulu pernah jadi budak dan Tuhan membebaskan, itu sebabnya hukum ini diberikan. Dan hukum yang kelima berbicara hormati ajaran itu. Yang keenam, jangan membunuh. Saya mau mengajak kita semua untuk berpikir jangan membunuh dari sisi yang lain. Berbicara tentang jangan membunuh, itu berbicara tentang hak hidup saudara. Hak hidup saudara dijamin oleh Tuhan. Hak hidup umat Tuhan dijamin oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang boleh melakukan pembunuhan terhadap saudara. Karena kehidupan itu dijamin, hak hidupnya dijamin. Jangan berzina, kesetiaan keluarga, kesetiaan suami istri dijamin oleh Tuhan. Jangan mencuri, hak saudara memiliki sesuatu dijamin oleh Tuhan. Tuhan sedang mengatur supaya hubungan antar sesama itu adalah hubungan yang saling melindungi, sehingga orang tidak dengan sembarangan bisa mencuri hak-hak orang lain. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, berbohong, hoax. Hari-hari ini kita bisa tahu betapa bahayanya sebuah kebohongan. Beberapa surat kabar mengatakan bahwa penularan COVID-19 terjadi karena pasien berbohong bahwa dia mengatakan saya tidak berasal dari mana-mana, saya tidak dari bepergian kemana-mana, padahal dia baru saja datang dari tempat zona merah itu, dan akhirnya dokter, perawat, mereka memperlakukan sebagai pasien biasa, tetapi kemudian mereka tertular. Kebohongan itu telah membunuh beberapa orang. Tuhan sedang menjamin supaya informasi itu benar. Itu sebabnya Tuhan mengatakan jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mencelakakan orang di pengadilan. Berkatalah iya di atas iya, tidak di atas tidak, lebih dari itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan mengatakan bahwa bapa dari pembohong adalah iblis. Tuhan adalah kebenaran. Selanjutnya berbicara tentang jangan mengingini milik sesamamu, mengingini rumah
mengingini istri, menginginkan dengan cara apapun tidak dibenarkan. Semuanya dijamin oleh Tuhan. Perlindungan, serangan dari luar, dari hama, dari cuaca, itu akan Tuhan yang melindungi umat Tuhan. Ketika umat Tuhan menundukkan dirinya dengan melakukan 4 hukum yang pertama, maka Tuhan bertanggung jawab penuh atas bangsa Israel. Tetapi di sisi yang lain, kemudian umat Tuhan juga harus saling menjaga satu dengan yang lain. Perlindungan antar umat sesama manusia, sesama umat Tuhan juga harus menjaganya. Jadi mari kita melihat hukum Taurat sebagai hukum yang luar biasa, di mana Tuhan menjaga hak dan melindungi hak-hak kita. Apa makna hukum Taurat? Makna hukum Taurat, bagaimana Paulus menjelaskan kepada kita bahwa sebuah perintah yang harus ditaati. Yesus menegaskan bahwa hukum Taurat harus tetap dilaksanakan. Tidak akan ada satu iota pun dari hukum Tuhan yang akan dibiarkan begitu saja, tidak diberlakukan tanpa semuanya digenapi terlebih dahulu. Yesus mengajak kita untuk melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah sebuah tatanan yang mana orang bergantung sepenuhnya pada perlindungan Tuhan dan sesama manusia saling melindungi. Tetapi hukum Taurat harus dipahami juga bahwa melalui peraturan yang Tuhan berikan, melalui hukum-hukum yang Tuhan berikan secara tegas, firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata manusia akhirnya mengerti bahwa dia manusia berdosa. Hukum Taurat tidak memberikan kekuatan bagi orang yang mendengar, bagi orang yang mempelajari untuk menjadi mampu melakukan hukum Taurat. Tapi kenyataannya hukum Taurat itu justru memperlihatkan bahwa semua manusia berdosa. Kalau diukur dari hukum Taurat, maka semua melakukan pelanggaran. Jadi hukum Taurat bukanlah sebuah undang-undang, hukum, peraturan yang memberi kemampuan bagi orang untuk melakukannya, tapi justru memperlihatkan bahwa manusia itu berdosa. Paulus mengatakan, semakin diberikan hukum Taurat, maka semakin engkau mengetahui bahwa engkau adalah orang yang berdosa. Kita harus mentaati hukum Taurat, tapi camkan dengan sungguh bahwa hukum Taurat bukan sarana atau syarat untuk orang masuk surga mendapatkan keselamatan. Tidak. Hukum Taurat bukan jalan keselamatan. Jadi kalaupun manusia gagal untuk menjalani hukum Taurat, maka bukan berarti manusia sudah putus asa, kehilangan pengharapan akan keselamatan. Sebab hukum Taurat bukan jalan keselamatan. Jangan engkau berpikir bahwa kalau engkau melakukan 9 hukum Taurat, hanya satu yang engkau tidak lakukan, maka engkau akan diukur sebagai telah melakukan perbuatan baik lebih banyak daripada dosa dan engkau akan masuk surga. Tidak. Firman Tuhan di dalam kitab Yakobus dijelaskan bahwa kalau kita melakukan satu pelanggaran saja, firman Tuhan mengatakan kalau kita melakukan satu pelanggaran saja, maka Yakobus pasal yang kedua ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Katakan sama-sama, seluruhnya. Jadi kalau kita melakukan satu pelanggaran saja pun, kita tetap tidak selamat, tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Maka firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui pengampunan oleh pengorbanan Yesus, oleh darah Yesus. Kita harus percaya bahwa kita berdosa, tapi kita lebih percaya lagi bahwa kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Jikalau demikian, maka kesimpulan dari apa yang kita pelajari hukum Taurat dalam pandangan dari perjanjian baru, kita yang pertama bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Kita bersyukur karena Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa.
Allah membebaskan terlebih dahulu bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, tempat di mana mereka diperbudak. Allah mengeluarkan terlebih dahulu, membebaskan terlebih dahulu bangsa Israel itu. Sesudah itu baru mereka diajari, mereka diberikan aturan, mereka diberikan hukum Taurat untuk menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan yang bergantung kepada Tuhan dan yang saling melindungi sebagai sesama umat Tuhan. Melakukan hukum Taurat bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai ibadah kepada Tuhan. Melakukan hukum Taurat sebagai bentuk mengakui bahwa hukum itu adalah hukum yang menuntun kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, maka kita tahu bagaimana sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana harus menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tetap akan melakukan hukum Taurat, tapi bukan untuk mendapatkan keselamatan, melainkan karena sudah diselamatkan. Berbahagialah saudara sekalian yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang hidup, kami tahu bahwa bangsa Israel dalam permulaan menjadi sebuah bangsa. Mereka membutuhkan aturan sebagai tanda bahwa mereka bergantung kepada pimpinanmu dan menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan yang saling melindungi. Demikianlah menjadi teladan bagi kami bahwa kami adalah orang-orang yang harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini kami berserah bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kami hadapi, banyak hal yang tidak bisa kami kendalikan, tetapi yang kami tahu kalau kami menundukkan diri kami di bawah kekuatan tangan Tuhan, maka kami akan diluputkan dari hal itu. Tangan Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau menghormati Tuhan, kami mau menyatakan bahwa tidak ada yang lain kecuali Engkau di bumi dan di surga yang kami sembah. Kami mau menjalani kehidupan kami sebagai sesama umat Tuhan, menjalani kehidupan sebagaimana hukum-hukum aturan yang Tuhan berikan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau melakukan firman Tuhan, melakukan hukum Tuhan sebagai tanda bahwa kami orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang sudah dilayakkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan akan meneguhkan saudara untuk melakukan firman Tuhan, lakukan hukum-hukum Tuhan, dan nikmati berkat pertolongan yang dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan menyerahkan kehidupan kita dan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan kehidupanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat hingga kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam. Kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang kami terima sepanjang minggu ini. Kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberikan persembahan. Berkati pekerjaan yang kami kerjakan, sehingga apa yang kami kerjakan di dalam Engkau menjadikan berhasil. Berkati pelayanan kami, berkati keluarga kami, berkati studi kami, dan segala aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.